Halo, selamat datang di channel Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa di sesi kali ini kita bakal bahas, dan tentunya saya itu bakal selalu merekomendasikan dan menawarkan sebuah peluang usaha untuk teman-teman. Jadi teman-teman nih tahun sekarang itu mau bisnis apa nih kira-kira? Karena memang untuk tahun-tahun sekarang itu banyak bisnis yang teman-teman itu harus selektif. Nah, karena memang ya nggak semua bisnis itu untuk di tahun-tahun sekarang itu nggak kayak dulu gitu kan. Banyak ya teman-teman saya juga, termasuk saya juga dulu mengawali bisnis sebelum berbisnis Tingwe juga banyak kendala aja gitu kan. Kendala yaitu pasti kendala masalah dengan selain dari stok, pembeli, juga kompetitor, banyak lah gitu kan. Nah, tentu teman-teman pasti berpikir gimana caranya kalau misalnya tahun 2024 ini saya mau bikin bisnis, tapi bisnisnya itu pertama minim resiko, ya artinya minim resiko itu kegagalan, kerugian, seperti itu. Terus profitnya tentunya ya keuntungannya emang seberapa banyak gitu kan, tentunya itu salah satu hal yang dominan ya ketika teman-teman mau berbisnis. Kira-kira keuntungannya berapa, kalau bisa 100% lebih lah gitu kan, ada enggak. Terus si bisnisnya itu aman tentunya ya, artinya itu nggak ada pertentangan dengan hukum yang lagi berlaku di Indonesia, dan bisnis itu halal atau legal. Nah itu terus modalnya nih gitu kan, emang banyak ya apa namanya itu sebuah bisnis yang profitnya tuh gede tapi modalnya juga harus gede, yang dikeluarkan tuh harus banyak gitu kan. Ada gak kira-kira modal apa, bukan modal, usaha yang modalnya itu kecil gitu kan, kita bisa merintis dari awal itu dengan modal yang sangat kecil, kira-kira ada, walaupun ya dengan modal yang kecil tapi profitnya gede, yaitu ada nggak? Nah, saya mau kasih tahu yaitu bisnis yang saat ini saya jalankan, yaitu bisnis pertingwean. Nah, pertingwean itu bisnis apa sih teman-teman? Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat itu, teman-teman kalau keluar dari video ini lihat video-video saya ke bawah atau video shot saya, itu saya teman-teman pasti lihat produk-produk yang saya perjualbelikan gitu kan. Itu produk-produk selain dari produk-produk yang ada di samping kita ini, ada perlengkapannya juga, ada filter, ada paper, ada lem, ada apa lagi ya, kotak rokoknya, terus ada apa namanya itu papernya, pokoknya segala macam untuk menunjang bisnis ini ada semua di toko saya. Dan tentunya untuk produknya yang jadi andalannya juga ada, seperti ya produk-produk ini yang kiloan, terus yang kemasan kecil juga ada. Nah seperti itu kan. Nah ini teman-teman nanti bisa jelajahi, atau misalkan teman-teman bisa pelajari, nanti tinggal minta apa namanya itu katalognya di admin itu ada. Jadi untuk bisnis yang saya jalankan itu seperti itu ya teman-teman, yaitu berkecimpung di dunia bisnis Tingwe, yaitu bisnis tembakau atau bako rasa. Nah, yaitu rasanya itu yang kalau dulu ya jadul gitu kan. Kalau tembakau zaman dulu itu jadul, rasanya itu pahit ketir lah gitu kan ya, dilinting pakai daun kawung. Nah, kalau sekarang tuh lebih modern ya teman-teman ya. Nah, untuk tahun-tahun sekarang ini udah banyak varian rasanya, itu ada yang varian rasa rokok kretek pabrikan, itu rokok-rokok seperti yang ini tuh apa ya, rasa yang beredar di pasaran kayak misalkan Sempurna, Jarum Super, Samsu, Surya, Marlboro. Nah itu adalah rasa-rasa rokok pabrikan ya. Terus ada yang rasa rokok yang bukan rokok, rasa flavor. Flavor itu ada jenis buah-buahan sama minuman. Nah, itu variannya banyak banget di kita, itu ada sampai 80 varian rasa, itu bebas pilih, ada yang es sama non es. Nah, itu ada di kita. Jadi untuk bisnis yang kita jalankan itu alhamdulillah ya, saya udah merintis udah 2 tahun dan sekarang masih stabil yaitu di bisnis ini. Nah, tapi yang mau kita bahas ini adalah, nah gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita mau membangun bisnis Tingwe itu awal-awalnya tuh kayak gimana gitu kan, karena memang banyak di sini tuh pemula ya yang mereka tuh bingung gitu kan, harus mulainya dari mana dulu gitu kan, terus caranya gimana. Nah sekarang kita mau, bukan nanti, sekarang bakal saya jelasin. Jadi awal-awal untuk teman-teman membuka bisnis Tingwe tentunya harus pertama ya siapin dulu nih permodalannya itu, karena memang untuk di kita itu ada list paket usaha, ada pilihan paket usaha yang 500 2 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 6,5 juta. Jadi teman-teman sekarang bisa apa namanya itu mulai mengumpulkan budget untuk apa namanya itu, untuk modalnya itu dari mulai 500.000 juga udah bisa mulai buka bisnis ya.
Bisnis untuk pemula. Nah itu pertama permodalan. Permodalannya cara nyarinya gimana ya? Teman-teman bisa menjual namanya itu ya aset. Tapi ingat teman-teman untuk proses awal namanya itu membuka bisnis, usahakan jangan pakai modal peminjaman dari bank. Apalagi misalkan dari orang-orang atau misalnya biasanya bank emok gitu kan, atau pinjol, atau misalkan pokoknya sesuatu peminjaman yang kita itu diwajibkan untuk membayar, ada tuntutan membayar tiap bulannya per minggunya, itu bakalan berat nanti ke depannya karena usaha teman-teman itu belum lancar, atau misalkan ya pendapatan teman-teman itu belum kelihatan. Jadi gak boleh saya rekomendasikan ngambil permodalan dari peminjaman uang di bank gitu. Kalau misalnya teman-teman belum yakin ya, lebih baik teman-teman ya misalnya menjual aset. Misalkan kalau teman-teman punya gaji ya, kalau misalnya punya gaji nanti bisa jual. Misalkan punya handphone 2 dijual handphonenya 1, atau misalkan pinjam ke orang tua ya lebih aman lah gitu kan, atau pinjam ke istri. Kalau pinjam ke istri kayaknya sama ya harus diganti ya. Itu pertama permodalan. Kedua itu kalau di rumah ya, nanti teman-teman kalau misalkan mau jualannya di rumah, karena untuk pemula saya rekomendasikan itu jangan dulu buka toko. Kalau untuk pemula ya, saya rekomendasikan jangan dulu buka toko. Teman-teman misal kalau ada etalase, bikin etalase meja atau di apa aja di depan rumah, nah gitu kan. Atau teman-teman bisa door to door pakai motor gitu kan, menjajain ke teman-teman, atau misalkan ada perkumpulan apa, komunitas apa, nanti ditawarin. Itu awal-awal teman-teman kalau misalkan mau buka usaha jangan dulu buka toko ya. Jadi biasa teman-teman kalau mau stay di rumah silakan, atau misalkan door to door, itu lebih fokus nyari pelanggan dulu, nyari market dulu kalau untuk itu ya. Ya itu, jadi kalau misalkan ada etalase siapkan dulu etalasenya gitu kan. Nah terus teman-teman nanti untuk ininya teman-teman tinggal minta untuk list rincian paket usahanya, atau misalkan rincian produknya minta ke admin katalognya, nanti dikasihkan. Ini nanti dipelajari dulu karena di katalog itu ada gambar-gambarnya juga. Nah itu teman-teman nanti dilihat-lihat kira-kira marginnya dapat nih, kira-kira keuntungannya mau berapa nih gitu kan. Karena di sini tuh nanti teman-teman ada namanya itu harga modal sama harga jual eceran. Harga jual ecerannya itu nanti teman-teman dialokasikan itu nggak harus sesuai harga yang di sini, karena ini rata-rata aja gitu kan, rata-rata ya ini di luar Jawa ya gitu kan. Jadi teman-teman bisa dinaikkan lagi misalkan, tapi tergantung market ya, pasarnya gimana. Nanti di sana kalau bagus ya bisa dinaikkan ya kalau bagus ya. Misalkan yang sempurna yang 45 gram di harga jual eceran di sini adalah 12.000 per bungkus. Nah, teman-teman bisa jual sampai 15.000 atau 20.000 ya. Untuk di Manokwari itu sampai 20.000. Nah, untuk itunya teman-teman ketiga ya harus dipelajari dulu katalognya, karena teman-teman harus tahu produknya dulu apa yang mau dijual. Jadi teman-teman nanti bakal ngejelasinnya gampang ke konsumen. Gimana teman-teman mau jualan kalau misalnya produknya nggak tahu. Jadi pertama-tama itu untuk di produk teman-teman harus kenali dulu, harus pelajari dulu, harus sampai paham, harus sampai ya apa namanya itu, sampai semua produk yang ada di katalog itu hafal. Nah, itu ya. Terus nanti teman-teman setelah itu melakukan transaksi, mulai memesan, teman-teman nanti ngisi nama itu formulir itu apa namanya itu pemesanan, nanti isi nama, alamat yang lengkap, terus nanti pesanannya apa sama nomor telepon. Nanti kita bakal proses, sama admin kita bakal proses. Nah, udah diproses seperti itu, nanti seperti biasa untuk transaksi via transfer ya, via transfer. Setelah selesai itu bakal paket itu pemesanan bakal dikirim di hari yang sama. Setelah sampai nanti teman-teman biasa jajain. Nah, jajain ini yang kiloan, pisahin sama peralatannya, udah selesai gitu kan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah promosi. Nah, untuk promosi teman-teman bisa pakai berbagai macam cara. Untuk yang outdoor, teman-teman maksudnya tuh bukan outdoor apa ya? Untuk offline maksudnya. Untuk apa promosi offline teman-teman bisa namanya itu gunain teman-teman jalan-jalan, misalkan temui saudara, temui teman-teman kerabat, atau misalkan komunitas-komunitas nah gitu kan. Nanti teman-teman bisa mulai jajain. Terus teman-teman nanti bikin tester, karena di paket-paket itu kita suka kasih namanya itu bonus tester. Itu buat nanti teman-teman bagiin ya ke calon konsumen. Nah itu teman-teman coba dekati, coba nanti teman-teman tawarkan. Nah itu kan untuk orang-orang terdekat dulu. Terus kalau misalkan untuk online lebih enak lagi, teman-teman bisa namanya itu pakai platform yang udah ada kayak TikTok, atau misalnya seperti saya pakai YouTube. Nah itu bisa pakai YouTube, terus pakai Instagram, atau misalkan pakai apa lagi ya?
pakai Facebook. Nah, itu bisa. Jadi untuk media sosial banyak banget. Atau teman-teman mau pakai marketplace juga bisa. Namun untuk pakai marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, teman-teman harus hati kan untuk penggunaan kata-katanya, karena memang untuk jenis produk ini teman-teman kalau misalkan nanti udah bisa di-upload atau misalkan teman-teman udah dapat penjualan segala macam itu nanti akun teman-teman tuh bakal kena ban ya. Itu entah sebulan atau 2 bulan, nah itu akun teman-teman pasti kena ban. Itu bakal ada namanya tuh pemeriksaan dari itunya sistemnya. Jadi untuk produk-produk tembakau itu rata-rata kan, untuk produk saya yang dijual di Bukalapak juga gitu, ada penghapusan beberapa produk lah gitu kan. Jadi itu udah umum ya untuk yang dijual di marketplace. Nah, jadi teman-teman harus rajin posting aja lah gitu kan ya. Dan tentunya untuk promosi teman-teman saya anjurkan untuk selalu posting untuk promosi tiap hari, itu mau ada yang pesan mau enggak gitu kan, harus tiap hari. Malah kalau untuk yang TikTok ada istilahnya tuh brutal konten ya. Brutal konten itu sampai 5 sampai 10, dari 5 sampai 10 konten per harinya, itu dibagi bangun tidur, siang, sore, sama mau tidur, itu kontennya seperti itu. Dan tentunya konten untuk masalah konten teman-teman ya tinggal pelajari aja, banyak ebook ya yang bisa dibeli atau buku untuk promosi. Contohnya misalkan kalau untuk yang di TikTok kayak teman-teman itu pelajari kayak hooknya gitu kan. Kalau untuk yang di YouTube teman-teman pelajari cara bikin thumbnail yang bagus, kata kunci yang bagus kan gitu kan. Terus untuk penempatan apa namanya itu kata-kata juga, kosakata harus lebih baik ya gitu kan. Jadi jangan sampai terlalu lama. Kalau untuk di YouTube itu rata-rata 7 sampai 10 menit itu harus selesai teman-teman, misalkan untuk apa? Untuk promosi. Jadi selama 10 menit itu harus terserap semua pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman. Nah, itu. Terus teman-teman jangan apa namanya itu, jangan pernah namanya itu ya menyerah, karena memang untuk bisnis awal biasanya tuh nggak langsung rame. Jadi teman-teman harus sabar aja gitu kan, karena untuk mendapatkan apa namanya itu market itu sulit banget. Walaupun ya saya bisa kasih tahu ini produknya itu dibutuhin banyak pasar, tapi ya teman-teman tetap harus namanya itu konsisten untuk selalu promosi. Nah, itu ya teman-teman ya untuk sedikit apa namanya itu saran dari Aldo tentang bagaimana sih cara ngawalnya tuh kayak gimana gitu. Jadi pelajari produknya gitu kan, cari modalnya, pelajari produknya, jangan lupa promosi gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman, itu aja ulasan video hari ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.